Puji Tuhan, malam hari ini, sebagaimana tema dalam sebulan bulan Oktober ini yang berkata bahwa berbagi kebaikan dalam kebenaran. Saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh firman Tuhan selama dalam beberapa waktu ini. Dan saya percaya bahwa pasti ada perubahan-perubahan terjadi buat kita semua. Sebagaimana Tuhan mau supaya kita selaku anak Tuhan, selaku hamba Tuhan yang tetap hidup dalam kebenaran, ya, berbuat baik dan Tuhan mau supaya benar-benar orang melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang punya karakter, yang punya sifat yang baik, supaya orang melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, karena apa? Kita memiliki karakter Tuhan. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita itu adalah anak-anak terang yang Tuhan buat kita supaya kita menjadi saksi bagi sesama kita di mana kita berada. Ya, malam hari ini saya tuh memakai firman Tuhan kepada semua yang tidak banyak. Tetapi saya percaya bahwa ini menjadi berkat untuk semua. Ya, dalam hendaklah kebaikan hatimu ketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Ya, malam hari ini saya mau angkat dua sosok pribadi wanita yang punya pribadi yang begitu luar biasa, ya, yang kita pun juga harus mengikuti teladan sifat karakter yang mulia ini. Ya, pertama saya mau angkat pribadi yaitu Ruth. 1 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab mana engkau pergi, itu jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayatnya yang ke-17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin. Amin. Luar biasa. Kita melihat Ruth ini setia buat Naomi mertuanya. Nah, perhatikan bahwa bagaimana hati Ruth ini sungguh taat, setia, sungguh mulia, baik kepada mertuanya, sehingga dia berani bersumpah demi Allahnya Naomi. Ya, ini kita lihat firman Tuhan tadi dan firman ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sehingga kita melihat bagaimana pengaruh Ruth luar biasa. Sehingga dari Ruth pun juga lahirnya Yesus Kristus. Walaupun dia bukan anak Tuhan, ya, tapi ingat, Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa. Jadi mari dalam hal ini kebaikan itu mulai dari dalam, ya, akan terpancar keluar lewat tindakan sikap kita, lewat perbuatan kita yang orang akan bisa menikmati apa yang kita perbuat itu. Rut pasal 3 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Tanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sejakmu melindungi hambamu ini. Sebab
engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ya, kita melihat bagaimana Rut pun juga dan mengikuti apa kata Naomi. Ya, sehingga kita melihat bagaimana Boaz dan juga orang yang baik hati, dia pun juga melindungi Rut. Jadi apapun yang kita perbuat itu, ingat, manusia tidak tahu, tidak melihat, tapi Tuhan melihat mulai dari dalam, yang harus murni, yang harus tulus dan setia. Sehingga ke depan kita akan diberkati oleh Tuhan, karena sudah memiliki pribadi yang baik, ya, selalu baik dan baik. Rut pertama, yang kedua adalah Esther. Ya, kita melihat bagaimana Esther ini, dia seorang anak yang tidak punya orang tua, tapi dia tinggal dengan dia punya paman. Pamannya angkat dia menjadi anak angkat. Ya. Lalu saya percaya bahwa semua itu adalah dalam rancangan Tuhan. Sehingga Esther ini nantinya juga punya pengaruh yang baik bagi bangsa Israel. Ya, Esther 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Maka Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan puasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lihat, dia mati-matian untuk membela bangsanya tengah-tengah penderitaan. Sehingga lewat Esther lah bangsa Israel diselamatkan oleh waktu itu di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasuerus. Sampai bagaimana dia menyuruh untuk pamannya serta orang tuanya pergi dan bilang membuat bangsa Israel berpuasa. Aku pun juga berpuasa. Ya. Esther punya tanggung jawab yang besar buat bangsanya. Kenapa? Esther tidak mau supaya bangsanya dibinasakan. Itu kebenaran hati yang diketahui oleh semua orang. Ya. Jadi malam hari ini, mari milikilah hati yang baik. Yang pertama adalah seperti Rut, yang kedua adalah seperti Esther. Kita semua mengakui bahwa kita semua belum sempurna. Kadang-kadang punya hati yang masih benci orang, kurang mengasihi orang, tidak mau taat, ya, itu menghalangi kita dalam pertumbuhan rohani. Tapi firman Tuhan, khususnya tema dalam bulan ini, perhatikan supaya ada perubahan-perubahan, terutama hati kita, ya, untuk berbuat baik kepada sesama kita
dalam kebenaran. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Ester pasal 10 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang besar, yang hebat, serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudara-saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Berikut ini adalah kita melihat bagaimana Ester yang baik hati ini, dia bekerja sama dengan pamannya, ya, selaku orang tuanya sendiri. Nah, sehingga Mordekai pamannya ini, dia diangkat oleh Raja Ahasuerus sebagai orang kepercayaan bagi raja. Ini semua dari sikap hati daripada Ester. Ya, karena apa? Dia baik kepada orang tuanya, pamannya ini. Sehingga raja pun juga melihat bagaimana Mordekai yang juga memiliki pengaruh yang baik. Jadi, malam hari ini saya percaya kita semua sebenarnya mendengar firman Tuhan tentang tema dalam bulan ini, masalah kebaikan dan kebenaran. Ya. Jadi intinya bahwa teruslah kita membawa hidup ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia. Jadi ada beberapa hal yang saya taruhkan di sini. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang baik, yang sesuai dalam kebenaran. Seperti Ester dan Ruth ini. Yang pertama adalah, ya, milikilah hati yang setia dan mulia seperti Ester dan Ruth. Kedua, milikilah hati yang murni. Ketiga, harus sabar. Keempat, tenang. Harus tenang. Yang kelima adalah taat. Saya percaya kita semua juga seperti pribadi kedua orang ini, ya. Mari kita memiliki hati yang baik supaya kita juga punya pengaruh yang luar biasa ke depan, yang dimana banyak orang melihat Tuhan lewat kita. Oke. Demikian firman Tuhan malam hari ini, saya percaya semua diberkati. Amin.